Shalom semua, baik ya. Firman Tuhan kali ini diambil dari Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan memberkati. Setiap orang percaya Tuhan Yesus, termasuk kita tentunya harus hidup bersih. Apa kalian setuju? Mungkin kalian bertanya-tanya, loh, apa kaitannya? Tentu saja ada kaitannya. Kalau kalian tidak percaya, coba dengar cerita berikut ini. Penasaran kan? Makanya simak baik-baik ya. Judul cerita kali ini adalah Huang. Jiosing, Jiosing, panggil mama. Pergilah membeli ikan untuk makan malam. Baik, Ma, jawab Jiosing. Jangan terlalu lama. Tidak perlu kau beramah-ramah dengan si Huang itu, mengerti? Kata mama berpesan. Mengapa, Ma? Tanya Jiosing. Kamu tahu kan, si Huang itu orangnya jorok dan kotor. Kalau kamu berlama-lama dengannya, bisa-bisa kamu kena penyakit, kata mama menghela nafas. Ya sudahlah, ayo pergilah. Hari sudah mulai sore. Jiosing pun berjalan menuju pasar. Pasar itu tidak jauh dari rumahnya. 15 menit kemudian ia sudah sampai. Ia segera menuju ke sudut pasar itu, tempat Huang membuka kios ikannya. Dari jauh saja bau amis ikan sudah tercium. Lalat-lalat berterbangan. Huang sedang duduk-duduk santai di atas sebuah kotak kayu sambil bersenandung, dikelilingi oleh ikan dagangannya. Ah, Jiosing, sapa Huang ketika melihat Jiosing datang. 2 ekor ikan seperti biasa kan? Ya, 2 ekor seperti biasa, jawab Jiosing tersenyum. Baiklah, jawab Huang sambil membungkuskan 2 ekor ikan. Akan kuberikan yang paling gemuk dan segar. Terima kasih, jawab Jiosing mengangguk. Wah, ikannya memang besar-besar ya. Iya, aku beruntung sekali hari ini, senyum Huang sambil menggaruk-garuk rambutnya yang gondrong. Seperti apa yang kamu biasa bilang, apa itu? Tuhan memberkati, begitu ya? Betul. Wah, Kak Huang kok memperhatikan ya? Senyum Jiosing. Tentu dong, mana bisa aku lupa. Kamu kan mengucapkannya setiap kali. Tawa Huang sambil mengusap dagunya yang berewokan itu. Kamu tahu tidak? Jiosing! Terdengar suara mama memanggil. Rupanya, karena Jiosing pergi agak lama, mamanya menyusulnya. Aduh, mama sudah memanggilku, kata Jiosing. Jiosing harus pulang. Maaf ya, lain kali kita ngobrol lagi. Pergilah, jawab Huang tersenyum. Sampai nanti. Tuhan memberkatimu, Kak Huang, senyum Jiosing melambaikan tangan. Tuhan memberkatimu juga, kata Huang menghela nafas. Huang si penjual ikan, Huang si jorok. Begitu penduduk kota kecil Huangzhou mengenalnya. Dia anak sebatang kara, tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Sejak kedua orang tuanya meninggal, ia hidup dari satu-satunya cara yang ia tahu, menangkap ikan. Setiap hari, ia menangkap ikan di laut dan menjualnya di pasar. Karena itulah tubuhnya bau amis. Ia juga jarang mandi dan ganti baju. Kalau orang menasehatinya, ia cuma berkata,
Untuk apa mandi sering-sering? Nanti juga kotor lagi. Orang-orang desa tidak menyukainya. Boleh dikata, hanya Jiosing yang menganggap Huang sebagai temannya. Setiap kali Jiosing pulang dari rumah bapak misionaris, ia selalu mampir dan menceritakan kisah-kisah Alkitab dan mengajarkan lagu-lagu padanya. Huang senang sekali. Hanya saat gadis kecil itu bercerita dan bernyanyi, ia merasa bahwa di dunia ini masih ada yang memperhatikannya. Itulah yang tadi hendak dikatakannya pada Jiosing. Suatu hari, sepulang dari bapak misionaris, Jiosing datang ke kios Huang, tetapi tidak didapatinya Huang di situ. Ia merasa heran, karena biasanya Huang adalah orang yang rajin. Sekalipun orangnya jorok, tetapi tidak pernah ia malas bekerja. "Ah, kamu gadis kecil yang biasanya mampir ke sini ya?" jawab seorang bapak ketika Jiosing bertanya tentang Huang. "Apa kamu belum mendengar tentang Huang?" "Tidak, ada apa gerangan dengan Kak Huang?" tanya Jiosing cemas. Bapak itu menggeleng sambil menghela nafas. "Nak, Huang anak muda itu terkena kolera. Ia terus muntah-muntah dan buang air. Kami tidak ada yang berani menolongnya. Penyakit itu belum ada obatnya. Pastilah ia akan segera mati. Kusarankan padamu, Nak, kalau kamu masih mau hidup, sebaiknya kamu juga jangan sekali-kali menemuinya." Kata-kata bapak itu terngiang di kepala Jiosing. Kakinya tidak mau berhenti berlari. Air matanya berlinang. Ia berlari dan berlari ke gubuk Huang. "Kak Huang, Kak Huang! Kak Huang, Kak Huang!" panggil Jiosing, memukul pintu reok itu dengan kepalan tangan kecilnya. Tidak ada sahutan, tidak ada jawaban. "Ayolah Kak," mohon Jiosing. "Jiosing tahu kakak ada di sana." Tetap tidak ada jawaban. "Kak Huang!" teriak Jiosing. Air matanya meleleh di pipinya. "Kumohon Kak!" isak Jiosing. "Jiosing, Jiosing!" panggil sebuah suara yang lemah dan lirih dari dalam gubuk reot. "Pergilah, biarlah kakak menyongsong maut seorang diri. Kalau begitu, izinkan Jiosing melihat kakak untuk yang terakhir kalinya," desak Jiosing. "Kumohon padamu, Kak." Sunyi. Tetapi kemudian pintu reot itu berderit terbuka. Tanpa berpikir keselamatan dirinya, Jiosing menghambur masuk. Bau muntahan menyergap hidungnya. Kak Huang meringkuk di sudut gubuk itu. Kulitnya pucat, nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya menggigil menahan sakit. "Kak Huang!" Jiosing menutup mulutnya terkejut. Jangan dekat-dekat," erang Kak Huang ketika Jiosing beranjak mendekatinya. Jangan." Jiosing tidak menghiraukan larangan Huang. Ia mendekati Kak Huang dan bersimpuh di samping tubuhnya. "Kak Huang!" isaknya. Jiosing masih kecil dan tidak bisa apa-apa, tapi Jiosing tahu bagaimana berdoa dari bapak misionaris. Izinkan Jiosing berdoa untuk kakak. Jiosing meletakkan tangan kecilnya di dahi Kak Huang. Dingin sekali. Ia merasakan betapa gemetarnya tubuh itu. Dimantapkan hatinya, lalu ia menutup mata dan berdoa. "Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Jiosing tahu Engkau berkuasa. Sembuhkanlah Kak Huang. Kalau Kak Huang sembuh, Kak Huang akan pergi
ke gereja bersama Jiosing, sambung Kak Huang di tengah nafasnya yang tersengat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Jiosing berdoa. Amin, tutup Jiosing. Aku haus, rintih Kak Huang. Jiosing ambilkan air untuk kakak ya, kata Jiosing. Sebentar kemudian, ia datang membawa sebuah kedip penuh air yang dimintanya dari tetangga. Huang segera meminum habis air dalam kendi itu. Karena Kak Huang masih terus merasa haus, Jiosing sampai bolak-balik beberapa kali membawakan air. Setelah minum banyak, Huang pun menutup mata dan tertidur. Esoknya, Huang terbangun dari tidurnya. Tubuhnya terasa ringan. Sakitnya sudah tidak ada lagi. Hilang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Hah? Hari apa ini? Pikirnya. Bukankah hari ini hari Minggu? Aku akan ke gereja bersama Jiosing. Maka, pergilah Huang ke sungai untuk mandi. Dingin dirasanya air itu. Tetapi ia merasa tidak layak pergi ke gereja dengan tubuh yang kotor. Dicukurnya rambutnya dan dagunya. Dipakainya baju yang terbaik. Ia kemudian menanti Jiosing di depan gubuknya. Kak Huang! Seru Jiosing ketika ia melihatnya. Mereka berdua tertawa penuh sukacita. Jiosing pun menggandeng tangan Huang ke gereja. Huang memang masih menjual ikan di pasar, tetapi ia mandi 2 kali sehari. Ia selalu mengganti bajunya. Ia juga memperbaiki rumahnya dan membersihkannya. Bukan hanya membersihkan rumahnya, gereja juga dibersihkannya. Kini hidupnya sungguh baru. Ia merasa kini dirinya bukan miliknya lagi, milik Kristus. Milik Kristus berarti Kristus harus memiliki yang terbaik, yang terbersih dan terindah, bukan yang kotor dan jorok seperti dirinya dulu. Orang-orang yang melihatnya berkata, Yesuskah yang telah mengubah Huang? Siapa Yesus itu? Aku juga ingin mengetahui. Nah, siapa bilang percaya Tuhan Yesus dan hidup bersih tidak ada hubungannya? Seperti apa yang Huang katakan, jika kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi milik Kristus, bukankah ia layak mendapatkan apa yang terbaik dari kita? Galatia 2 ayat 20 tertulis demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kristus memiliki kita karena ia telah menebus kita dari maut kepada hidup yang kekal melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jika kalian sungguh merasa bahwa kalian sungguh milik Kristus, maka kalian wajib hidup bersih dan sehat. Kita tidak dapat seenaknya sendiri terhadap diri kita, sebab diri kita sudah bukan milik kita sendiri lagi. Tubuh kalian adalah milik Kristus. Apakah kalian akan memberikan Dia tubuh yang bau karena jarang mandi dan jarang ganti baju? Tentu tidak. Kalian akan memberikan tubuh kalian yang terbersih dan terwangi baginya. Tahu tidak? Orang-orang dapat menilai apakah kalian ini sungguh anak-anak Tuhan atau tidak dari penampilan kalian. Kebersihan diri ibarat buah yang dapat dilihat orang. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi,
Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 16-20. Jika orang berkata, "Wah, kamu orang yang bersih dan rapi ya," maka kamu akan berkata, "Siapa dulu dong Tuhannya?" Tuhan Yesus. Kebersihan tubuhmu telah kalian jaga. Selain mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan menjadi buah kesaksian bagi orang lain, menjaga kebersihan tubuh juga berarti menjauhkan diri kita dari berbagai jenis penyakit. Apa mau kalian kena panu, kadas, kurak, bisu, dan kawan-kawannya? Ih, jangan sampai deh, amit-amit ya. Makanya, ayo jaga kebersihan tubuh kalian. Dengan menjaga kebersihan tubuh, kalian juga akan terhindar dari bau badan. Malu dong, masa cantik-cantik, cakep-cakep kok bau badan? Eyalah, capek deh. Cerita ini diambil dari sumber rubrik masa kecil majalah berita GKMI April 2012 oleh Ibu Gracia Lina, pembimbing KSM GKMI Semarang. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah cerita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak semua diberkati dan makin semangat, makin setia untuk mengikuti Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.